Oke guys, kembali lagi di my channel Andreas Eka. Kali ini kita akan membahas tentang pementasan drama dan lakon kehidupan materi kelas 11 semester 2. Oke, sebelumnya apa sih perbedaan dengan drama dan teater? Mari kita lihat bersama-sama. Nah, drama. Drama merupakan sebuah cerita yang menggambarkan kehidupan dan fakta melalui akting yang dipentaskan. Jadi, drama itu merupakan sebuah gambaran yang dimana melalui proses syuting, ada aktingnya juga, dan bisa ditayangkan, bisa live atau cuma rekaman doang untuk proses syutingnya doang. Dan istilah drama dalam bahasa Yunani adalah drama yang artinya berbuat, berlaku, dan bertindak. Sedangkan untuk teater, teater merupakan sebuah kesenian yang dipertunjukkan dalam bentuk drama dan juga dipentaskan di atas panggung. Jadi kalau teater tuh kita melihatnya bisa secara di mata dan itu tuh merupakan sebuah pentas yang ada di pegelaran panggung besar. Dan biasanya ada tim-timnya dan itu nggak ada proses syutingnya jadi itu langsung real tanpa ada sutradaranya. Biasanya juga ada sih tapi tidak sedetail dengan drama. Dan istilah teater dalam bahasa Yunani yakni teatron yang artinya takjub memandang dan melihat. Nah, oke, coba sekarang kakak mau tanya nih. Kalau wayang itu masuk ke drama atau ke teater? Tiga, dua, satu. Benar. Jawabannya adalah teater. Karena apa? Karena wayang itu merupakan sebuah pentas seni yang langsung disiarkan secara langsung di atas panggung dan disaksikan oleh ribuan penonton. Nah, dari sini kita sudah bisa membayangkan ya bagaimana dengan konsep teater, bagaimana dengan konsep drama. Selanjutnya, unsur-unsur intrinsik dan drama. Yang pertama, ada tema. Tema yakni cerita apa sih yang mau kita buat dan judul itu bagaimana ya. Dan selanjutnya ada alur. Alur dalam drama bisa berupa maju, yakni menceritakan terus, terus, terus dari tanpa ada cerita masa depan terus. Dan alur maju tuh cerita yang saat ini diceritakan atau masa depan. Nah itu alur maju terus, alur maju. Sedangkan alur mundur itu sebuah cerita yang diceritakan di masa lalu atau di masa lampau. Yang ketiga ada penokohan, yakni ada kalian pasti sudah tahu ada antagonis, tritagonis, pentagonis, dan lain sebagainya. Kakak sudah tidak bisa mengajarkan karena sudah sering sekali berulang-ulang mengenai materi ini. Dan selanjutnya ada dialog dalam drama. Jadi ini merupakan sebuah penyusunan cerita biasanya dari sutradara mau cerita apa aja nih yang mau dilakukan. Dan selanjutnya ada latar. Latar itu bisa ada latar waktu, ada latar tempat, atau latar cerita. Nah, itu biasanya aku juga ditentukan oleh pihak sutradara. Dan selanjutnya ada petunjuk laku. Petunjuk laku ini apa sih, Kak? Nah, petunjuk laku itu berisi tentang penjelasan kepada pembaca atau penonton mengenai keadaan, suasana, tokoh peristiwa atau perbuatan. Nah, petunjuk laku ini sangat diperlukan dalam sebuah naskah drama. Dan yang ketiga ada unsur bahasa yang digunakan dalam drama itu sangat penting sekali ya. Karena bahasa baku, bahasa dan bahasa-bahasa yang digunakan dalam drama itu harus diperhatikan banget karena kalau bahasanya misalnya kita menggunakan bahasa yang sedikit agak sulit dimengerti misalnya
bahasa yang untuk khusus orang dewasa, sedangkan yang nonton anak kecil kan nggak nyambung ya. Jadi itu harus disesuaikan, makanya ada kriteria dalam pementasan drama. Biasanya ada drama buat bocil, ada drama buat remaja, atau drama buat umum, atau orang tua, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya, kita bakal membahas apa perbedaan dari dialog, adegan, atau babak. Berikut. Nah, kalian bisa lihat sendiri, yang pertama adalah dialog. Dialog merupakan sebuah percakapan antar tokoh yang membentuk alur. Jadi, dalam sebuah pementasan drama drama itu atau teater, itu pasti hanya ada dialog untuk misalnya percakapan dari sebuah cerita yang menjadi alur cerita dalam sebuah drama atau teater tersebut. Yang kedua, ada adegan, yakni merupakan bagian yang dimana menunjukkan perbuatan, peristiwa, dan ditandai dengan pergantian tokoh, setting, atau waktu. Jadi, adegan ini contohnya adegan marah, adegan sedih, adegan memukul, dan adegan menendang, serta banyak adegan yang lainnya yang harus tokoh lakukan saat pementasan drama atau teater. Yang ketiga ada babak. Babak merupakan salah satu keutuhan kisah kecil yang menjadi keseluruhan drama. Jadi di babak-babak drama ini misalnya ada babak pertama babak biasa aja, babak damai. Yang kedua babak tiba-tiba ada sang pelakor yang udah mulai panas. Yang ketiga klimaksnya, yang babak keempat merupakan babak perdamaian antar dua pihak, bisa biasanya juga kayak gitu. Dan itu menunjukkan juga alurnya, jalannya alurnya cerita ya guys. Oke, apakah sudah paham sampai sini? Apabila sudah paham, kita lanjut ke tiga elemen drama. Nah, ini merupakan salah satu jenis materi di seni budaya yang sudah sering dipelajari ya guys. Yang pertama ada wawancang. Merupakan sebuah percakapan atau dialog yang diucapkan para tokoh dalam sebuah pementasan drama. Yang kedua ada tokoh, merupakan sebuah pelaku yang memiliki peran tertentu dalam cerita antagonis atau protagonis. Yang ketiga ada Kramagung. Kramagung merupakan sebuah petunjuk yang menampilkan tindakan atau perbuatan yang dibawakan para tokoh-tokoh dalam sebuah pementasan drama. Oke, ini semua elemen drama ini sepertinya sudah dijelaskan berulang-ulang kali dari SMP sampai SMA, baik di materi bahasa Indonesia atau seni budaya. Jadi, kalau ada yang belum paham, silahkan tinggalkan chat di kolom komentar ya adik-adik. Oke, lanjut kita ke menganalisis isi drama. Nah, yang pertama kita lihat di bagian depan dulu nih. Yakni yang pertama ada memahami narasi dan dialog tokoh, menafsirkan konflik cerita, menafsirkan amanat cerita. Jadi dalam si drama itu kita harus lihat dulu nih, bagaimana narasi yang mau dibuat, dialog-dialog tokohnya yang mau dibuat, terus konflik-konflik cerita yang mau dibuat bagaimana ini, dan amanat cerita yang mau disampaikan bagaimana. Nah, di bagian kanan itu merupakan penafsiran sifat tokoh melalui ekspresi, dialog, dan tokoh. Dan yang bawahnya ada memahami pergerakan cerita pada setiap adegan melalui acting dan latar panggung. Jadi yang sifat tokoh-tokoh itu sutradara yang nentuin nih. Kamu misalnya jadi antagonis. Jadi yang jahat pasti ada ekspresi jahat, ada ekspresi dendam, ada gestur-gestur tubuhnya yang bagaimana yang sutradara settingkan. Nah, itu merupakan penafsiran sifat-sifat tokoh. Dan yang bawah memahami pergerakan cerita. Jadi nanti di acting sutradara ini merisai dan tentang latar panggung yang diceritakan. Misalnya menceritakan tentang gunung
gunung yang indah, di kampung yang indah. Jadi nanti memakai latar suasana kampung, biar nggak mungkin dong ceritanya tentang suasana kampung, latarnya suasana kota. Nggak logis ya guys. Nah, itulah. Yang sebelah kiri ini ada menafsirkan sifat tokoh melalui wawancan dan keramagung. Dan yang kedua, memahami pergerakan melalui dialog dan narasi. Nah, seperti tadi ya guys. Oke, sepertinya tidak ada yang cukup rumit. Kakak rasa sudah cukup. Kita lanjut ke karakteristik kebahasaan. Yang pertama ada kosakata percakapan. Dalam drama atau pentas seni, biasanya juga ada percakapan, dialog nih. Misalnya, oh, aduh, kamu sih, dong, gimana dong? Nah, itu kata-kata yang sering banget keluar dalam pementasan drama dan itu disebut kosakata percakapan. Yang kedua, ada kata kerja material. Nah, biasanya kamu menyaksikan apa? Kamu mengetahui apa? Kamu melihat apa? Nah, itu merupakan kata kerja material. Biasanya dikata dengan me. Kata kerja me. Dan yang ketiga ada konjungsi kronologis. Kemudian daripada itu, lalu si Hombing jatuh. Dan akhirnya perbuatan Gultom pun dimaafkan. Nah, seperti itulah konjungsi kronologis. Dan selanjutnya ada kata kerja material. Ada material lagi nih ya. Ada menyapu, berlari, dan mempunyai. Dan yang selanjutnya ada kata sifat yang menggambarkan suasana tempat, suasana tokoh. Oke, sepertinya aman-aman saja ya guys. Bila ada pertanyaan, tinggal di chat kolom komentar. Oke, selanjutnya apa sih ketujuh tahap ini? Nah, ketujuh tahap ini merupakan salah satu contoh tahap-tahap dalam pementasan drama. Yang pertama ada sutradara memiliki naskah dulu, naskah dialog, apa yang mau diceritakan, apa yang mau dibahas, apa yang mau ditampilkan. Dan yang kedua, sutradara memilih aktor yang sesuai untuk memerankan tokoh. Jadi sutradara tuh memilih aktor-aktor yang mana nih, yang bagus nih, yang cocok dalam memerankan tokoh-tokoh. Misalnya kayak Yogi sebagai anak yang pemalas. Nah, dalam realitanya dia juga malas, tapi akhirnya sutradara melihat potensi Yogi dalam melakukan pementasan tokoh sebagai anak yang pemalas dan yang tidak menurut orang tua. Nah, itu bisa dijadikan sebuah referensi ya bagi sutradara. Yang ketiga, aktor membaca dan menghayati dialog tokoh. Jadi aktor-aktor ini atau tokoh ini membaca nih dan menghayati dialog tokoh-tokoh mana yang bagus dan mereka mencerna dan memperagakan gerak ekspresinya dan mereka tuh baca dulu nih dialognya terus dia menghayati satu persatu bagaimana. Dan yang keempat, aktor berlatih memerankan tokoh dengan gestur ekspresi, informasi, dan aktuansi. Jadi setelah menghayati, aktor mulai latihan bagaimana gerakan ekspresi marah seperti wah, terus ekspresi baik hati dengan kamu ngapain gitu dan sebagainya ya. Dan yang kelima, sutradara mengatur teknis pementasan. Jadi sutradara ini mengatur bagaimana teknis-teknis dalam pementasan, terus bagaimana nanti dia berjalan dari arah barat atau arah timur dan sebagainya. Banyak lagi ya guys. Yang keenam, ada gladi bersih dengan kostum atau iringan musik dan latar panggung. Jadi sebelum pementasan pasti ada GR, ini gladi resik untuk biar nanti aktor ini bisa nggak kaget lagi saat
hari hanya, ya nanti saat cerita babak satu udah ada di mana, babak 2 ada di mana, babak 3 ada di mana, dan sebagainya. Yang ketujuh, pertunjukan drama di gedung dihadiri oleh penonton. Jadi yang ketujuh ini sudah betul pertunjukan drama atau hari hanya dalam sebuah drama. Cukup panjang juga ya, namun usaha tidak mengkhianati hasil ya guys. Oke, selanjutnya kita bakal apa-apa saja sih prospek yang perlu atau tatanan yang perlu diperhatikan dalam pementasan drama. Yang pertama, ada tata busana. Biasanya yang di TV-TV sering banget ya namanya laundry GR yang warna kuning itu, yang merupakan salah satu pusat tata busana terbesar di Indonesia yang sering dipakai di TV-TV. Nah, kenapa sih tata busana itu perlu banget? Karena merupakan sebuah, kalau nggak ada busana, ya mau pakai apa? Dan para ahli-ahlinya ini nih, seperti yang baju merah ini, ibu baju merah ini, yang pintar mengatur bagaimana busana baik yang misalnya cerita Sangkuriang, pasti nanti dipilihin baju Sangkuriang. Yang kedua, tata rias. Jadi kalau nggak ada tata rias, ya pasti penampilan wajah-wajah para tokoh ya jelek dan nggak bermutu dan mempengaruhi kualitas dari pementasan drama. Selanjutnya ada tata musik, biasanya bagi kayak pementasan wayang, pementasan selangkung, dan selain banyak lainnya. Nah, ini musik ini sangat perlu banget karena sangat berideal banget. Kalau nggak ada musik, ya mereka mau gimana nih? Dari babak satu keduanya pasti ada alunan musiknya. Dan selanjutnya ada tata lampu atau lighting. Seperti saya ambil contoh gambar dari sebuah pertunjukan dari NCT Dream nih. Nah, lighting itu yang mana sih Kak? Lighting ini yang warna merah ada 6 ini dan warna putih yang ada 5 ini. Dan itu tuh ditata secara rapih. Sehingga seperti inilah susunan yang rapi dalam gambar ini nih. Lightingnya sangat keren banget ya. Kalau nggak ada tata lighting ya jelek pasti. Yang kelima ada, yang terakhir ada tata panggung. Jadi di sebuah panggung pementasan drama nggak mungkin dong panggung yang acak amburadul, pasti ada ahli-ahli panggung dalam memposisikan panggung pementasan drama tersebut. Oke, cukup panjang materi kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Like jika suka, subscribe juga suka. Apabila ada pertanyaan, silakan hubungi di kolom komentar. Nanti kakak bakal balas. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.